Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN dan IPS bersama Bu Riza dan Pak Zulkifli ya. Dalam interaksi sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari, seharusnya disesuaikan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan di dalam berinteraksi manusia memiliki kepentingannya masing-masing. Nah, agar kepentingan tersebut tidak bertentangan dan menimbulkan konflik, maka dibutuhkanlah suatu aturan atau disebut norma sebagai pedoman agar tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Norma sendiri di dalam kehidupan masyarakat ada 4. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ini ya. Kira-kira bisa tidak ya kita hidup tanpa berhubungan dengan orang lain, termasuk kepada keluarga kita? Kayaknya nggak mungkin ya. Dari mulai minta disiapin sarapan, dianterin pulang pergi ke sekolah, atau bujukan orang tua kita deh buat beli sepeda baru. Nah, kalau kita di sekolah, kita perlu berkomunikasi atau berhubungan dengan guru untuk mendapatkan pengetahuan baru, atau belajar bareng dengan teman kita yang lebih pintar. Duh, kalau kita sakit gimana nih? Nah, ini kita pasti perlu bantuan dokter ya. Nah, dengan berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, secara tidak langsung kita memenuhi kebutuhan kita. Baiklah teman-teman, sebagai penghantar, kita coba ulas pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, contoh yang paling gampang ini ketika kalian mendapatkan tugas dari guru, tanpa disadari, proses pengerjaan tugas pada kelompok tersebut merupakan salah satu interaksi sosial, di mana pada saat kalian bekerja kelompok, kalian pasti berhubungan dengan satu sama lain, ya kan? Sebenarnya tuh, interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat bisa menghasilkan pola dan bentuk asosiatif dan disosiatif. Nah, asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif yang mengarah pada kesatuan. Jadi ingat ya guys, begitu mendengar kata asosiatif, itu artinya yang terbayang kita adalah kegiatan yang bersifat baik-baik. Nah, bentuk dari asosiatif adalah kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Pada saat kamu ujian, kamu pernah nggak minta contekan sama teman kamu? Atau ya kirim jawaban teman, kirim kode nggak jelas kayak gini, atau kirim screenshot WA? Aduh, nggak zaman lagi guys, dan hanya bikin kamu nggak pede aja. Nah, tentunya yang tadi bukan contoh kerjasama yang baik ya. Kerjasama adalah secara istilah berarti suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok, tujuannya untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan bersama. Oke, untuk lebih memahaminya, misalkan ini ada 3 orang. Mereka bekerjasama untuk satu tujuan bersama. Misalkan nih, kalau kerjasamanya dalam bentuk kerja bakti, misalkan tujuan bersamanya adalah menciptakan lingkungan bersih. Kalau kerja kelompok, tujuannya adalah ya pinter bareng guys. Bentuk asosiatif yang lainnya yaitu akomodasi. Walaupun akomodasi ini berawal dari perselisihan, namun akomodasi itu sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Nah, tujuannya apa? Tujuannya antara lain adalah untuk meredakan pertentangan, kemudian terciptalah suatu kestabilan. Nah, bentuk akomodasi ini terbagi 3 nih, kursi, kompromi, dan konsiliasi.
Baik, kita uraikan satu-satu. Kursi adalah bentuk akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, atau sejenisnya. Kalau kalian sering lihat Satpol PP menerbitkan pedagang kaki lima atau pengemis, ini salah satu penyelesaian dengan paksaan. Akomodasi yang kedua adalah kompromi. Kompromi adalah bentuk usaha dalam meredakan masalah melalui pengurangan tuntutan. Cara yang paling simpel sih kalau kalian lihat tuh di pasar antara penjual dan pembeli, tawar-menawar sampai ada kesepakatan harga. Bentuk akomodasi yang ketiga adalah konsiliasi, yaitu usaha dari pihak tertentu untuk mencari jalan tengah atau solusi supaya keinginan kedua belah pihak dapat dipenuhi. Istilah kita win-win solution. Nah, ini ilustrasinya. Bentuk asosiatif yang ketiga adalah asimilasi, yang artinya merupakan percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi satu kebudayaan baru. Itu contohnya ya guys, bagaimana musik campur sari jadi menjadi musik hip hop, seperti jadi musik baru ya. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini, kebudayaan A plus kebudayaan B menjadi kebudayaan baru yang bernama kebudayaan C. Bentuk asosiatif yang keempat adalah akulturasi. Sebenarnya sih sama dengan asimilasi tadi, yaitu bercampurnya dua kebudayaan. Namun di akulturasi ini, masing-masing budaya masih mempertahankan unsur lama. Misalkan ada budaya A dan B, akan membentuk budaya baru namanya budaya A dan B, tapi masing-masing budaya masih mempertahankan unsurnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalian lihat gedung di Jawa ini, bangunan Masjid Kudus ini mencerminkan adanya interaksi antara budaya Jawa, Hindu, dan Islam ya. Kalian perhatikan bangunannya. Nah, sekarang tiba saatnya kita membahas mengenai disosiatif. Seperti dijelaskan di awal tadi, disosiatif adalah proses sosial yang lebih mengarah kepada perpecahan, baik individu maupun kelompok. Nah, artinya berkebalikan dari asosiatif di awal, disosiatif ini identik dengan hal-hal negatif ya guys. Contoh disosiatif pertama adalah persaingan atau kompetisi. Persaingan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan, tapi tanpa menggunakan ancaman kekerasan ya guys. Contoh yang paling mudah sih kemarin tuh final Liga Champions antara Liverpool dan Tottenham, di mana kedua tim berkompetisi untuk menjadi juara tanpa melakukan satu kekerasan ya. Bentuk disosiatif yang kedua adalah kontravensi, yaitu perasaan tidak suka yang disembunyikan. Ya, bahasa lainnya sih iri dan dengki. Nah, awas nih, jangan sampai punya nih sifat seperti ini ya. Bentuk disosiatif berikutnya adalah konflik atau pertentangan. Ini adalah proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Tapi sayangnya guys, disertai dengan paksaan tuh atau kekerasan. Biasanya sih terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan antar individu, baik perbedaan kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial. Agar interaksi sosial dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya norma, aturan yang kemudian ditaati atau dijalankan oleh masing-masing anggota manusia itu sendiri. Nah, artinya apa? Agar dalam pelaksanaan interaksi sosial tidak mengalami kendala, tidak mengalami masalah, maka diperlukan norma atau aturan. Nah, lalu apa itu norma? Saya buat di sini bahwa norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat. Mengikat artinya harus dijalankan dan dijalankan oleh setiap masyarakat. Jadi sekali lagi mengikat ini artinya keharusan ya. Norma dijadikan sebagai pedoman atau ketetapan demi mencapai harapan masyarakat itu sendiri. Nah, artinya apa? Bahwa norma ini, aturan yang kita sebut tadi, diciptakan oleh masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman
Nah, tujuannya untuk apa sebenarnya? Untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai tujuan, untuk mencapai harapan dari masyarakat itu sendiri. Nah, tentu kalian menyadari adanya beberapa aturan atau norma yang diberlakukan di sekolah tempat kalian belajar. Nah, itu semua tujuannya adalah untuk mencapai harapan, untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita dari guru, cita-cita dari seluruh sekolah, cita-cita dari orang tua, termasuk juga cita-cita kalian sendiri, harapan kalian sendiri. Jadi secara umum aturan yang diberlakukan di sekolah bukan semata-mata untuk memberatkan siswa, tetapi alat atau cara siswa untuk mencapai tujuannya di sekolah. Nah, secara umum norma atau aturan dapat berupa norma formal dan norma informal. Nah, apa itu norma formal? Norma formal adalah aturan yang bersifat tertulis. Artinya ada bentuk tertulis dan bersumber dari lembaga formal, yaitu pemerintah. Nah, contohnya Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai sekarang itu masih dijadikan norma atau pedoman dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Kemudian ada undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah, kemudian disahkan oleh pemerintah bersama dengan DPR misalnya. Kemudian ada lagi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, ada keputusan presiden, ada keputusan menteri. Nah, itu semua bersifat formal. Nah, lalu norma informal, apa itu? Norma yang bersifat tidak tertulis, artinya hanya sebatas lisan, tidak ada tertulis dan bersumber dari lembaga non-formal, yaitu masyarakat dan keluarga. Apa contoh dari norma informal? Pantangan-pantangan yang berlaku dalam masyarakat, pantangan-pantangan yang berlaku di dalam keluarga, dan beserta aturan-aturan lain yang diberlakukan di keluarga. Kemudian ada istiadat juga merupakan contoh dari norma informal. Nah, tingkatan norma secara umum. Norma sosial secara umum ada 5 tingkatannya, mulai dari tingkatan terendah yang kurang mengikat hingga tingkatan tertinggi yang sangat mengikat. Nah, jadi secara umum bisa kita amati dalam diagram berikut ini, di mana bagian bawah atau yang paling rendah dinamakan tata cara atau usage. Kemudian di atasnya ada kebiasaan. Selanjutnya tingkatan selanjutnya ada tata kelakuan. Lalu selanjutnya ada istiadat, custom, dan yang paling tinggi adalah hukum. Kita lihat penjelasannya masing-masing. Yang pertama tadi cara. Nah, ini bisa kita simpulkan sebagai bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara terus-menerus. Artinya perbuatan yang dilakukan tidak berulang-ulang, perbuatan yang dilakukan tidak secara terus-menerus. Itu inti dari cara, yaitu perbuatan yang tidak secara terus-menerus dilakukan, ya. Nah, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran. Norma ini memiliki kekuatan yang lemah dibandingkan dengan norma yang lain. Nah, contohnya apa? Tata cara makan yang baik dan benar, misalnya larangan makan dengan menggunakan tangan kiri, melainkan tangan kanan, karena itu yang sopan. Berbicara ketika sedang makan itu dilarang, karena itu tidak sopan. Bersendawa juga kadang-kadang diartikan kurang sopan. Makan mengeluarkan bunyi juga, itu dianggap kurang sopan. Nah, itulah tata cara. Yang pertama. Yang kedua adalah kebiasaan atau folkways. Kebiasaan ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diulang-ulang. Nah, jadi berbeda dengan cara tadi. Kalau cara tidak dilakukan terus-menerus, kebiasaan atau folkways ini perbuatan yang sudah dilakukan secara terus-menerus, artinya tingkatannya sudah lebih kuat.
sudah lebih tinggi daripada cara atau usage yang tadi. Nah, kebiasaan pada umumnya tidak ada sanksi yang berat, yang terlalu berat untuk individu yang memiliki kebiasaan negatif. Nah, contohnya apa? Memberikan penghargaan seperti hadiah untuk mereka yang mendapatkan prestasi yang membanggakan, misalnya itu kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Memberi salam pada saat bertamu, itu yang kedua. Nah, yang ketiga tadi tata kelakuan atau mores. Apa itu? Aturan yang diterima dan dilaksanakan masyarakat sehingga dijadikan pengawas atau pengatur bagi kelakuan, tata kelakuan perilaku anggota masyarakat. Jadi artinya di sini bahwa tata kelakuan ini sudah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sehingga dijadikan sebagai kontrol, dijadikan sebagai pengatur, dijadikan sebagai pengawas setiap anggota masyarakat. Artinya ketika ada orang yang tidak melakukannya, berarti dikatakan belum memiliki tata kelakuan yang baik misalnya. Contoh, larangan untuk mencuri, larangan untuk merampok, larangan untuk membunuh, larangan untuk menikahi kerabat dekat atau kerabat yang masih satu darah sebab dianggap tidak lazim. Nah, itu biasanya bisa berlaku untuk suku tertentu. Nah, inilah contoh dari tata kelakuan atau mores. Lalu yang keempat, tingkatan keempat yaitu adat istiadat atau custom. Nah, apa itu? Kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya daripada kebiasaan, cara yang tadi ya. Ada istiadat memiliki sanksi berupa penolakan dan pengucilan, dikucilkan dari masyarakat bagi orang yang melanggarnya. Sehingga ketika orang melanggar aturan adat istiadat biasanya ya bisa ditolak di kelompok itu, bisa dikucilkan dari kelompok itu. Ya, misalnya penolakan bagi masyarakat yang melanggar adat pernikahan misalnya ya. Baik, yang terakhir adalah hukum atau laws. Nah, hukum di sini adalah sekumpulan aturan yang ditujukan untuk seluruh anggota masyarakat yang di dalamnya berisikan perintah, kewajiban, berbagai ketentuan, serta terdapat pula larangan yang mempunyai sanksi yang sangat beragam. Jadi sudah lebih pasti larangan, sudah lebih pasti sanksi bagi orang yang melanggar dari hukum tersebut. Nah, saya buat contohnya di sini, aturan dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kita tahu bahwa ketika seseorang melanggar rambu-rambu lalu lintas, akan diberikan sanksi yang tegas karena itu dianggap dapat mencelakai diri sendiri dan mencelakai orang lain. Nah, biasanya bisa diberi denda gitu ya. Peraturan tentang larangan dalam membuat kriminal, dalam berbuat kriminal maksudnya, dengan berbagai sanksi yang tegas dan aturan-aturan yang lainnya. Jadi memang ketika seseorang bertindak kriminal, berbuat kriminal, itu pasti ada sanksi yang berat yang dijatuhkan kepadanya sehingga memiliki efek jera. Kita tahu bahwa kriminal itu dapat membahayakan orang lain. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis norma. Secara umum kita mengenal 4 jenis norma. Yang pertama norma agama. Nah, ini menjadi pedoman hidup bagi manusia yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Jadi memang orang yang melanggar norma agama ini akan mendapatkan sanksi berupa dosa. Gitu ya, itu yang pertama. Norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Ini berupa aturan yang mendorong manusia untuk berbuat baik. Jadi sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan bisa berupa penyesalan bagi diri sendiri, bisa juga dicemooh oleh orang lain, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Apa contoh dari tindakan yang melanggar norma kesusilaan? Misalnya seorang wanita yang berpakaian tidak pantas, gitu ya. Jadi itu bisa dianggap melanggar norma kesusilaan. Atau bagi masyarakat desa, seorang wanita yang pulang larut malam misalnya, itu juga bisa dianggap melanggar norma kesusilaan. Lalu yang ketiga, ada norma kesopanan, berasal dari pergaulan manusia.
Jadi sanksi yang dikenakan bagi orang yang melanggar norma kesopanan itu bisa berupa celaan, ejekan, teguran, gitu ya. Apa contoh dari norma kesopanan? Yang lebih mudah, misalnya ketika berjalan melewati yang lebih tua, itu harus menundukkan kepala. Itu membuktikan bahwa dia menghormati yang lebih tua, gitu ya. Lalu bersalaman dengan tangan kanan misalnya. Itu kesopanan juga ya. Berbicara tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Itu juga norma kesopanan. Lalu yang terakhir, norma hukum. Bersumber dari negara atau pemerintah dalam undang-undang. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa norma hukum ini bersifat sangat mengikat. Sanksinya sangat tegas gitu ya. Jadi memang ketika ada orang yang melanggar norma hukum, sanksinya itu akan bersifat memaksa atau yang tegas tadi ya. Bisa berupa denda, bisa berupa penjara gitu ya, kurungan.